Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fikih, masih dengan membaca buku Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita telah berada di penghujung dari kitab At-Thaharah, yaitu di bab ke-7 dari apa yang beliau sebutkan dalam buku beliau ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-babus sabi', bab yang ke-7, al-haidu wan nifas, tentang haid dan nifas. Haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir, hadha, sesuatu yang mengalir. Adapun secara istilah, haid adalah darah tabiat alami yang keluar dari rahim wanita dewasa, dan pada waktu-waktu tertentu dengan sifat-sifat yang tertentu juga. Itu definisi haid secara bahasa dan secara istilah. Kemudian beliau menyebutkan dua fasal dalam hal ini, yaitu fasal yang pertama haid dan fasal yang kedua adalah an-nifas. Fasal yang kedua adalah an-nifas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-faslul awal, fasal yang pertama, al-haid, tentang haid. Lam ya'ti fi takdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjah. Wa kadzalika at-tuhur. Kata beliau, tidak ada ketentuan pasti tentang batasan paling sedikit dan paling banyaknya, yaitu waktu masa haid. Waktu masa haid. Tidak ada ketentuan tentang paling banyak ataupun paling sedikit yang bisa dijadikan hujjah. Matakumu bihi al-hujjah, yang bisa dijadikan hujjah yang kuat. Wa kadzalika at-tuhur, demikian pula masa suci. Tidak ada batasan paling sedikit atau paling banyaknya. Fadatul adah al-mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Maka wanita yang memiliki adah, kebiasaan haid mutaqarrirah yang telah tetap, ta'malu 'alaiha, dia tetap mengikuti kebiasaan tersebut. Dia tetap mengikuti kebiasaan tersebut. Wa ghairuha tarji'u ilal qara'in. Sedangkan yang tidak memiliki adah, tidak memiliki kebiasaan, maka dia kembali kepada al-qara'in, tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk. Bisa dijadikan petunjuk bahwasanya itu adalah darah haid. Kata beliau, fadamul haid yatamayyazu an ghairihi fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Wa mustahabatan idza ra'at ghairah. Wa hiya kat-taharah. Wa hiya kat-tahirah. Darah haid itu memiliki ciri yang berbeda dengan darah selainnya. Ya, tamayyaz an ghairihi, dia bisa dibedakan, beda dengan selainnya. Maka jika fatakunu haidan idza ra'at damal haid, maka jika seorang melihat darah haid, dia dihukumi sedang haid. Fatakunu haidan, maka dia wanita haid jika mendapati darah haid. Dan mustahadatan, dan dia dihukumi sebagai wanita yang mustahad. Idza ra'at ghairahu, jika dia melihat bukan darah haid, bukan darah haid. Dan yang wanita mustahadah ini, dia dihukumi tahir. Dia dihukumi at-tahirah, seperti wanita yang suci. Wa tagsilu atharud dam wa tawadda'u likulli shalah.
Dan wanita yang mustahadah ini, dia mencuci bekas darah tersebut dan berwudu di setiap kali hendak solat. Berwudu di setiap kali hendak solat. Wal haidu la tusalli wa la tasum wa la tuta hatta taktasila ba'da tuhur wa taqdi asyam. Adapun wanita haid hukum berarti, maka dia tidak solat dan juga tidak puasa, serta tidak boleh dilakukan hubungan badan dengan suaminya hingga hatta taktasil, hingga dia mandi setelah masa sucinya. Watak di asyam, tetapi tetap wajib mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan. Beberapa hal yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan haid bisa kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang batasan masa haid. Tentang batasan masa haid, di mana ucapan beliau lam ya'ti fi takdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjah. Wa kadzalika tuhur. Tidak ada ketentuan pasti tentang batasan paling sedikit waktu dan paling banyaknya pada waktu masa haid yang bisa dijadikan hujjah yang kuat. Begitu pula dengan masa suci. Begitu pula dengan masa suci. Wanita yang mengalami haid tidak didapati dalil sahih yang menyebutkan tentang batasan masa tercepat, demikian pula batasan masa terlamanya. Adapun ayat, dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fagtasilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah bahwasanya itu huwa ada, dia adalah sebuah kotoran. Tidak ada penyebutan waktu di sini. Setelahnya disebutkan fagtasilun nisa fil mahid, jauhilah para istri pada waktu haid. Pada waktu haid. Tidak ada disebutkan selama berapa lama, atau paling lamanya atau paling sedikitnya. Hanya keumuman ayat menyebutkan pokoknya jauhi selama masa haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathun, dan jangan kalian mendekati mereka, maksudnya untuk melakukan hubungan badan, hingga yathun, hingga mereka suci. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin, bahwasanya hukum haid itu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat nyata dan dapat diindrai, maksudnya darahnya. Sehingga kapanpun tanda itu ada, maka hukum haid pun berlaku. Maka hukum haid pun berlaku. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ucapan beliau ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa masa haid tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Melainkan dengan tanda-tanda yang dapat dikenali. Nanti kita akan sebutkan tanda-tanda tersebut. Maka selama seorang wanita mendapati darah dengan sifat yang dikenali sebagai darah haid, maka ia masih dalam masa haid. Ini asalnya. Dan apabila seorang perempuan mendapati darahnya telah terputus dari haid tersebut, tidak ada lagi darah atau jenis darah yang tidak dikenali sebagai darah haid, maka dia telah suci. Jadi tolak ukurnya adalah pada darahnya, bukan tolak ukurnya pada waktu, sedikit dan lamanya. Tidak. Tapi dari darah yang dikenali, apakah dia sebagai darah haid atau tidak, Kemudian
pembahasan yang kedua, yaitu tentang panduan bagi wanita ketika diketahui bahwasanya tidak ada batasan tercepat ataupun terlamanya dalam masa haid seorang wanita, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seorang mengetahui apakah ia telah selesai masa haidnya atau belum. Oleh karenanya ucapan beliau rahimahullah, fadhatul adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Maka wanita yang memiliki kebiasaan haid yang sudah tetap, dia mengikuti kebiasaan tersebut. Sedangkan wa ghairuha tarji'u ilal qara'in. Sedangkan yang tidak memiliki kebiasaan tetap, maka kembali kepada tanda-tanda yang dapat dijadikan petunjuk. Inilah yang menjadi tolak ukur dari masa haid seorang wanita. Jadi bisa kita katakan jika wanita tersebut memiliki kebiasaan haid dengan jangka waktu yang telah tetap, misalkan sepekan, maka ia jadikan hal itu sebagai tolak ukur. Dia jadikan hal itu sebagai tolak ukur. Dan ini tentu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Fatimah binta Qais wa anna Fatimah binta Abi Hubaish sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inni ustahab fala athhur afada'u shalah." Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaish pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya mengalami istihadah, keluar darah terus menerus dan tidak pernah suci, apakah saya harus meninggalkan salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Inna dzalika irqun, sesungguhnya hal tersebut hanyalah darah dari urat yang terputus. Walakin, ini yang jadi syahid pembahasan kita, walakin da'i salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma iktasili wa sholli. Akan tetapi tinggalkanlah salat selama jumlah hari yang biasa engkau haid. Kemudian mandilah dan laksanakan salat. Perintah meninggalkan salat selama jumlah hari yang biasa haid menunjukkan bahwa kebiasaan haid yang telah tetap itu yang menjadi tolak ukur. Itu yang menjadi tolak ukur. Namun jika seseorang tidak memiliki kebiasaan, maka dia kembali kepada tanda-tanda yang dengannya dikenali bahwa ia adalah darah haid atau bukan. Jadi sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika dia memiliki kebiasaan misalkan 7 hari, di hari ke-8 dia masih mendapati darah dan dia kenali darah tersebut sebagai darah haid, kembali ke mana? Hah? Haid apa enggak? Hah? Yang lain? Hah? Haid apa enggak? Hah? Haid apa enggak? Hah? Antum? Antum? Enggak. Satu orang menyelisihi jumhur. Enggak. 2. Enggak tahu atau enggak haid? Enggak lagi, enggak apa? Enggak haid. Hah? Haid. Hah? Haid. Paham pertanyaannya toh? Orang yang punya kebiasaan tapi melewati dari hari kebiasaannya itu tetap mendapati darah, tapi darahnya dikenali sebagai darah haid. Terhitung haid apa enggak? Hah? Berubah lagi Ramadan? Rahmat? Sudah tidak? Qaul jadid. Yang belakang? Hah? Enggak. Berarti jumhur yang enggak? Iya enggak. Karena yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan itu. Kebiasaan itu. Makanya kalau dia sudah tidak punya kebiasaan, dia kembali ke qoro'in, kembali ke tanda-tanda. Jadi yang menjadi asal adalah kebiasaan. Nanti kalau dia tidak punya kebiasaan, baru dia kembali ke yang itu tadi. Baru dia kembali ke
yang hal tersebut. Kemudian selanjutnya kata beliau, fadamul haid, beliau telah masuk membahas tentang membedakan antara darah haid dan istihadah. Darah haid itu memiliki ciri yang berbeda, tamayaz dengan selainnya. Maka jika seorang wanita melihat darah haid, maka ia dihukumi haid. Dan jika ia lihat bukan darah haid, maka ia dihukumi istihadah. Keluar darah bukan darah haid, bukan darah haid. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ada An-Nasai yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan An-Nasai dari Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha, bahwa beliau keluar darah terus-menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Idza kana damul haidi fa innahu damun aswad yu'raf. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa sholli." Jika itu adalah darah haid, maka darah haid itu hitam dan kental, yu'raf, dikenal. Hitam dan yu'raf, dikenal, diketahui ciri-cirinya. Maka apabila engkau melihat darah seperti itu, tinggalkanlah salat. Namun apabila darah yang lain bukan seperti darah yang dikenali tadi, maka berwudulah dan salatlah. Berwudu di setiap kali hendak salat. Kan jelas pada hadits ini disebutkan bahwa jika dikenali suatu darah itu sebagai darah haid, maka berlaku baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan haid selama dia tidak memiliki kebiasaan, ya. Dan jika tidak, maka tidak berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwasanya dalam pembahasan fikih itu dua pembahasan yang paling masalah. Salah satunya haid, satunya lagi adalah warisan. Maka penting ini untuk kita memahami hal-hal ini. Syekhul Islam saja menganggap dirinya hal itu sulit, bagaimana dengan kita lagi, ya kan? Maka jika tidak didapati darah tersebut, ya tidak berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Kemudian kata beliau, wahiyya kat-thahirah, dan dia seperti dalam kondisi wanita yang suci. Wa taksilu atharad dam wa tawaddau li kulli shalah. Ia mencuci bekas darah dan berwudu untuk setiap salat. Yaitu jika seorang wanita mendapati darah namun tidak dikenali sebagai darah haid, kita mungkin sulit tergambar karena tidak pernah, ya. Tapi dipahami saja dulu. Para wanita memahami hal ini. Jika seorang wanita mendapati darah namun bukan atau tidak dikenali sebagai darah haid, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Keadaannya sebagaimana wanita yang suci, yaitu tidak haid pada umumnya. Ia tetap melaksanakan sholat sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita sebutkan, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish diperintah, katanya, apakah saya meninggalkan sholat? Tidak. Akan tetapi cucilah dan sholatlah, berwudulah dan sholat. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang atau ucapan beliau, wal haidu, masuk dalam pembahasan tentang hukum-hukum wanita haid. Wal haidu la tusalli wa la tasum wa la tuta hatta taktasila ba'da tuhur wa taqdi asyam. Adapun wanita haid, maka ia tidak salat dan tidak puasa serta tidak boleh dilakukan hubungan badan dengannya hingga ia mandi setelah masa sucinya. Namun ia tetap wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Nah, beberapa hukum terkait dengan wanita yang sedang haid. Yang pertama adalah bahwasanya mereka tidak salat dan tidak berpuasa, tentu pada bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
kurangnya akal dan agama dari kaum wanita. Kemudian para wanita bertanya, apa maksud dari kurangnya akal dan agama kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul?" Qulna bala. Ketika mereka bertanya, apa maksud dari kurangnya akal dan agama kami? Maka Rasulullah menjawab, bukankah persaksian seorang wanita itu sebanding dengan setengah dari persaksian laki-laki? Maka para wanita menjawab, benar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadalika nuqsanul aql." Fadalika nuqsani akliha. Ya, itulah bukti kekurangan akalnya. Karena dia setara dengan dua atau setengah dari persaksian laki-laki. Kemudian yang menjadi syahid kita adalah selanjutnya kata Nabi, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadalika min nuqsani diniha. Dan bukankah jika wanita haid itu ia tidak salat dan tidak puasa? Mereka menjawab, benar. Maka beliau bersabda, itulah bukti kekurangan agamanya. Itulah bukti dari kekurangan agamanya. Maka dari sini dipahami bahwasanya perempuan yang sedang haid, mereka tidak salat dan tidak berpuasa. Selanjutnya kata beliau, wala tuta, dan dia tidak dilakukan hubungan badan dengannya. Dan hal ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fagtasilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhun. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan badan pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka yang melakukan hubungan badan hingga mereka yathhun, hingga mereka suci, habis dari masa haid. Maksudnya hingga mereka telah selesai dari mandi junub. Bukan hanya selesai dari masa haidnya saja. Ketika terputus darah haid, didapati adanya tanda putih, yaitu tanda kesucian dari mereka. Ini tidak sampai di sini, tapi harus dia selesai mandi dulu, baru bisa didatangi. Selesai mandi dulu. Adapun hanya sekedar berlalu masa haid, muncul tanda suci dan belum mandi, maka tetap tidak boleh dilakukan hubungan badan dengan mereka hingga mereka selesai mandi. Karena telah berlalu bersama kita bahwa di antara hal yang mewajibkan mandi ialah haid. Maksudnya sucinya dari haid. Maka selama mereka belum mandi, harus setelah mandi baru bisa didatangi. Selama mereka belum mandi dari suci haidnya, mandi janabah, mandi besar, maka belum bisa didatangi. Setelah selesai mandi baru boleh bisa didatangi. Kemudian kata beliau terakhir, wa taqdi asyam, wajib mengganti puasa yang ditinggalkan selama masa haid. Selama masa haid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Mu'adz bintu Abdullah ia berkata, "Sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah dan aku berkata, mabalul haidi taqdi as-shaum wala taqdi shalah." Mengapa wanita haid harus mengqadha puasa, mengganti puasa, tetapi tidak mengganti atau mengqadha salat yang ditinggalkan? Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau adalah seorang haruriyah, orang yang memiliki pemahaman bahwasanya wanita haid itu harus mengganti juga salatnya, harus mengganti juga salatnya? Maka beliau menjawab, bukan, saya hanya bertanya. Maka Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana yusibuna dalik." Dahulu kami juga mengalami hal itu, maksudnya haid. Fanu'maru biqadha'i shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqadha'i as-shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Pertanyaan Aisyah tadi, apakah engkau seorang haruriyah? Haruriyah adalah sebutan untuk kelompok Khawarij yang muncul di daerah Harurah dekat Kufa, yang dikenal sering menyimpang dalam pemahaman akidah, dalam pemahaman agama, dan menolak hadis-hadis tertentu. Di antara pemahaman mereka adalah bahwasanya wanita haid wajib mengqadha
solatnya. Dan tentu ini menyelisihi dari syariat Islam. Tiada lain yang diperintahkan untuk diqadha adalah diganti adalah puasanya saja. Solatnya tidak. Selesai dari pembahasan haid. Dan juga kita pahami di dalamnya terdapat pembahasan istihadah. Kemudian yang ketiga, pasal yang kedua kata beliau rahimahullah taala an-nifas, tentang nifas. Wan nifasu aktsaruhu arba'una yauman wala hadda li aqallihi wa huwa kal haid. Dan maksimal masa nifas itu adalah 40 hari. Beda dengan yang sebelumnya, tidak ada darah haid, tidak ada. Dan tidak ada batas minimalnya. Kemudian hukum nifas sama seperti hukum haid. Tidak sholat, tidak puasa, wajib mengqadha puasa. Setelah selesai dari pembahasan haid dan istihadah, penulis berpindah menjelaskan tentang nifas. Dan sebelum masuk pada penjelasan penulis, maka bagusnya kita sebutkan definisi dari nifas itu. Adapun nifas secara bahasa adalah sebuah masa, satu masa yang datang setelah melahirkan, di mana rahim dan organ reproduksi wanita kembali ke kondisi normal sebelum kehamilannya. Adapun secara istilah, dia adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sampai sini kita pahami 3 jenis darah yang keluar dari wanita. Ya kan? Ada haid, ada istihadah, dan ada nifas, darah nifas. Di sana disebutkan satu lagi darah, yaitu darah yang dari wanita yang keluar ketika pecahnya selaput kegadisan mereka, perawanan mereka. Itu darah yang keempat. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari yang disebutkan di pasal yang kedua ini tentang nifas, beliau mengatakan maksimal masa nifas adalah 40 hari. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Sunan Nabi Daud, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman au arba'ina lailah. Bahwasanya para wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mereka taq'ud, duduk selama 40 hari. Maksudnya ya dia dalam masa nifas tidak sholat, tidak puasa selama 40 hari atau 40 malam setelah melahirkan. Maka dalil ini sangat jelas menunjukkan batas maksimal masa nifas bagi seorang wanita yang telah melahirkan. Kemudian kata beliau wala hadda li aqallihi, tidak ada batas minimalnya. Ya, karena hal ini tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dan ketahuilah, jika darah nifas berhenti sebelum mencapai 40 hari, maka hukum nifas pun berhenti darinya. Tidak mesti harus 40 hari. 40 hari itu maksimalnya. Jadi kalau sebelum 40 hari sudah tidak didapati ada darah setelah melahirkan, maka hukum nifas berhenti darinya. Dia sudah bisa sholat, mandi kemudian sholat. Apa yang dilakukan oleh wanita suci, dia mandi, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh wanita yang suci, sholat, puasa, boleh didatangi, dan selainnya. Kemudian berarti sebaliknya muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana jika darahnya melebihi 40 hari, sudah lewat 40 hari, tapi masih ada darah yang keluar setelah melahirkan. Apa yang terjadi kalau begini? Dia dihukumin nifas atau enggak? Karena lewat batas maksimal. Sudah disebutkan kebanyakannya dia adalah 40 hari. Berarti dia dihukumi darah istihadah. Lewat dari 40 hari masa nifas masih didapati darah, maka itu dihukumi darah istihadah.
Demikian pula sebaliknya, kalau belum sampai 40 hari sudah tidak ada darah, maka sudah lewat masa haidnya, masa nifasnya. Sudah lewat masa haidnya, nifasnya, walaupun belum sampai 40 hari. Jadi yang tadi bisa kita katakan, misalkan pada hari yang ke-41 masih didapati darah, maka dia wajib mandi. Wajib mandi dari nifasnya, lalu melakukan apa yang dilakukan oleh wanita suci. Walaupun masih didapati adanya darah, karena darah tersebut adalah darah istihadah, dia wajib sholat, karena dia dihukumi adalah wanita yang mustahid. Kemudian terakhir kata beliau, wa huwal kal haid. Hukum nifas sama dengan haid, yaitu hukum-hukum yang berlaku pada wanita yang sedang haid juga berlaku pada wanita yang sedang nifas. Seperti tidak sholat, tidak puasa, dan tidak boleh didatangi. Demikian juga dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Khusus pembahasan tentang haid ini, ya guru kita Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bimam punya buku khusus yang membahas tentang ini kan. Nah, di sana wajib bagus kita untuk merujuk dari pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan di sana. Dan juga bisa kita sebutkan beberapa perbedaan terakhir sebagai penutup, beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah nifas tidak usah, karena dia diketahui darah yang keluar setelah setelah melahirkan, lewat dari 40 hari hukumi darah istihadah. Yang perlu kita bedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Yang pertama adalah darah haid itu adalah darah fitrah, kebiasaan, tabiat, yang keluar ketika seorang perempuan mencapai usia balik, usia dewasa, ini pertama kalinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perempuan tersebut dalam keadaan sehat, darah haid. Berbeda dengan sebaliknya darah istihadah, dia adalah darah rusak, bukan darah fitrah, dan merupakan tanda bahwa seorang perempuan tidak dalam keadaan sehat. Ada sesuatu yang terputus dari uratnya. Perbedaan yang kedua, darah haid keluar dari rahim wanita, dan darah istihadah keluar dari urat yang pecah. Urat yang pecah atau terputus, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tiada lain itu adalah urat yang pecah, yang putus, dan bukan haid. Perbedaan yang ketiga, bahwasanya darah haid kebanyakannya keluar pada waktu-waktu tertentu. Dia memiliki waktu-waktu tertentu. Adapun istihadah keluar pada waktu-waktu yang sebalikannya, tidak tertentu. Perbedaan selanjutnya, darah haid berbau busuk. Darah haid berbau busuk. Dan darah istihadah tidak, ataukah baunya sama dengan keumuman bau darah. Tidak seperti darah haid. Perbedaan selanjutnya adalah yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya darah haid berwarna hitam, gelap. Itu condong kehitaman, dan juga hitam ya. Dan darah istihadah tidak berwarna hitam. Ya, kadang berwarna merah, kadang kuning atau keruh, seperti air yang kotor. Perbedaan selanjutnya adalah darah haid jika dimasukkan ke dalam air, maka air tersebut akan berubah menjadi merah. Adapun darah istihadah, jika dimasukkan ke dalam air, air tersebut akan berubah menjadi keruh atau agak kekuningan. Perbedaan terakhir adalah darah haid ketika keluar dia tidak menggumpal.
Dan darah istihadah dia menggumpal seperti darah pada keumumannya, seperti darah pada keumumannya. Nah, ini beberapa perbedaan yang membedakan tentang darah haid dan darah istihadah, darah haid dan darah istihadah. Selesai dari kitab yang pertama, yaitu kitab At-Taharah, yaitu kitab At-Taharah dari buku Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Dan sebagaimana yang kita lihat bahwasanya buku ini merupakan ringkasan-ringkasan yang insyaallah bagus untuk pemula dan bisa mendekatkan pemahaman kita. Nah, adapun yang lebih luasnya lagi tentu sangat banyak buku-buku di sana yang ditulis, yang dibuat, yang disusun, yang menyebutkan tentang masalah-masalah, disebutkan perbedaan-perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dan diharapkan dari apa yang telah kita ambil ini menjadikan bekal bagi kita untuk pastinya beramal di atas ilmu. Karena pada dasarnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu itu sebelum kita berucap dan beramal. Maka dari bab atau dari kitab At-Taharah ini semoga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah ditetapkan dalam syariat-syariatnya. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan masuk di kitab yang kedua, tak kalah pentingnya, yaitu tentang salat, tentang salat. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.